tugas PKN dari Pak Oka yang bertemakan masa penjajahan. Sebelum berdirinya Republik Indonesia di masa lampau, banyak berdiri kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satunya Kerajaan Mataram di Pulau Jawa, Kerajaan Samboda Pasai di Aceh, Sriwijaya di Palembang. Berdiri dengan peradaban dan kejayaannya masing-masing, hingga akhirnya mengundang para pedagang asing, diantaranya pedagang Tiongkok, pedagang Arab, termasuk pula pedagang Portugis. Peristiwa penjajahan dimulai dari tahun 1959 dan berakhir 1945 masa kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman memiliki nama asli Raden Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Beliau lahir dari keluarga yang cukup sederhana. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji bekerja sebagai seorang buruh di pabrik gula Kalibagor Banyumas. Sedangkan ibunya yang bernama Siem merupakan seorang keturunan Wedana Rembang. Pendidikan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memulai pendidikannya di Sekolah Taman Siswa, sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu, dalam biografi Jenderal Sudirman, ia melanjutkan sekolahnya di Haika Holland Indis Quick School atau Sekolah Guru Muhammadiyah, Solo. Sayang, ia tidak bisa menambatkan sekolah karena ayahnya meninggal dunia. Ia pun harus kembali ke Cilacap. Tak putus asa, Jenderal Sudirman yang aktif dalam organisasi Hizbul Watan ini pun mengawali karirnya sebagai seorang guru di Hizb Muhammadiyah, Cilacap. Ia pun melanjutkan pendidikannya di pendidikan militer di Peta Pembela Tanah Air di Bogor, sampai akhirnya selesai dan diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Sejarah Jenderal Sudirman jadi Panglima Besar. Pada saat itu, sikap tegas Jenderal Sudirman hampir membahayakan nyawanya sendiri. Pasalnya, ia memprotes tentara Jepang yang memperlakukan anak buahnya dengan semena-mena. Sesudah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat 3R, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Lalu dalam konferensi TKR yang dilaksanakan pada tanggal 2 November tahun 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember tahun 1945, pangkat jenderal diberikan lewat pelantikan Presiden. Wafat Jenderal Sudirman pada 29 Januari tahun 1950, jenderal yang memiliki jiwa sosial yang tinggi ini harus meninggal dunia. Ia mengembuskan napas terakhir di usia yang relatif masih muda, yaitu 34 tahun. Jasa perjuangan Jenderal Sudirman.
berhasil melucuti senjata dari tentara Jepang di Banyumas tanpa pertumpahan darah, berhasil mengomando penyerangan terhadap sekutu sehingga pasukan musuh meninggalkan Ambarawa, memimpin perang gerilya dari atas Tandu dengan satu paru-paru sampai perang kemerdekaan selesai. Selain biografi Jenderal Sudirman yang cemerlang, beliau banyak dianugerahi tanda jasa atau kehormatan negara sebagai berikut. Bintang Republik Indonesia Adiprana, Bintang Republik Indonesia Adipurna, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Satya Lancana Perang Kemerdekaan Pertama, Satya Lancana Perang Kemerdekaan II. Demikian biografi Jenderal Sudirman beserta jasanya yang tidak terhitung lagi. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus selalu menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan. Pada masa penjajahan, yaitu satu, Ahmad Suebarjo adalah pahlawan nasional yang berasal dari Karawang yang merupakan bagian dari kaum tua yang menguasai Indonesia. Dua, Soekarno adalah seorang proklamator kemerdekaan. Soekarno berasal dari Surabaya. Ir. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia sebagai presiden dasar negara Pancasila. Tilu, Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ia pernah melawan penjajah Belanda dan berjuang mengusir penjajah Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dapat diambil dari pelajaran PKN yang bertemakan masa penjajahan adalah bahwa Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan pada saat itu juga oleh Jepang selama 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Dan makna yang dapat diambil dari cerita tadi yang bertemakan masa penjajahan bahwa Indonesia saat itu belum merdeka dan masih dijajah paksa oleh Belanda dan Jepang. Dan mana yang bisa diambil hari ini adalah bahwa kita tidak harus mengambil hak milik orang lain dan kita juga tidak boleh melakukan hal-hal yang keji dan munkar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari makna yang dapat diambil dari masa penjajahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai yang terkandung dalam masa penjajahan, terutama nilai persatuan. Pada saat itu semua warga Indonesia bersatu untuk melawan penjajah. Nilai ketuhanan yaitu pada masa penjajah adalah pada saat itu ada seseorang yang merantau dari India ke Indonesia bertujuan untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia, dan pada saat itu masyarakat mulai percaya adanya agama Hindu dan Buddha. Nilai kemanusiaan yaitu pada masa penjajahan adalah tak membandingkan siapa saja yang ikut berperang. Adalah organisasi yang awalnya didirikan dengan nama Indische Vereniging oleh Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1925 organisasi berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Syarikat Islam adalah perkumpulan pedagang yang sebelumnya diberi nama Syarikat Pedagang Islam yang dipelopori Kiai Haji Samanhudi. 21 Juni 1970, Presiden pertama Indonesia Soekarno wafat di usia 69 tahun. Soekarno mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. 27 Januari 2008, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto wafat di usia 87 tahun di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Baru saja kami dapatkan, Saudara, Presiden RI ketiga B.J. Habibie tutup usia. B.J. Habibie meninggal di RSPAD Gatot Subroto dalam usia 83 tahun. 30 Desember 2009, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akibat komplikasi. Merdeka!
Merdeka! Wie in godsnaam is dat? Dat is onze gouden troef. Is de hoogste in rang. Angkat tangan!